Selamat pagi pemirsa, bukan masuk penjara tapi malah menjadi komisaris di BUMN. Begitulah nasib Sylvester Matutina, seorang terpidana 1 tahun 6 bulan penjara yang sudah divonis sejak tahun 2019 lalu. Nasib baik bagi Sylvester, tapi teramat buruk buat negeri ini. Sejak divonis bersalah oleh Majelis Kasasi Mahkamah Agung 6 tahun silam, Sylvester tidak pernah sedetik pun mendekam dalam penjara. Sylvester bebas berkeliaran dengan status terpidana. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Selasa 12 Agustus 2025 dengan tema Jalur Istimewa Sylvester bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda juga para pemirsa bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 9900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat Bang? Sehat. Kelihatan dari tampilannya Abang istimewa juga. tapi tidak punya jalur istimewa ya? Oh enggak. Tidak punya. Karena kita ini menghormati hukum. Menghormati hukum. Meskipun dalam hati tetap merah putih kan Bang? Merah putih. Oke. Ini menarik sekali karena pada pagi ini pemirsa dan Bang Elman editorial membahas mengenai jalur istimewa Sylvester. Tapi ketika saya mempelajari kasus ini, apa istimewanya seorang Sylvester Matutina, Bang? Kenapa kemudian editorial mengatakan jalur istimewa Sylvester? Ya bagaimana kita nggak bilang dia memiliki jalur istimewa? Sudah 6 tahun dia harus menjalani hukuman. Jadi sudah kasus dia sudah inkrah. Berkekuatan hukum tetap. Dari tahun 2019. Dia divonis 1 tahun 6 bulan. Oke. Intinya sebenarnya ketika salinan vonis itu sudah tiba di mejanya Kejari Jakarta Selatan, detik itu juga dia harus dieksekusi. Jadi berarti sebetulnya 6 tahun yang lalu Sylvester ini sudah di penjara sebenarnya. Tapi sampai hari ini dia kan bebas kemana-mana. Jadi dia bukan di penjara, malah bebas kemana-mana, memberikan konferensi di mana-mana, dan bergaya sana, bergaya sini. Hingga orang bertanya, hari ini 80 tahun loh Indonesia merdeka. Kok di negara hukum seperti kita ini ada orang yang punya keistimewaan? Pertanyaannya, keistimewaan apa sebetulnya yang dimiliki oleh Sylvester ini? Jadi orang kan bertanya-tanya, apa sebabnya orang satu ini punya keistimewaan? Sepertinya hukum semua bertekuk lutut di hadapan dia. Kan ini kan faktanya kan begitu. Mungkin karena seorang Sylvester Matutina adalah Ketua Umum Solidaritas Merah Putih. Jadi Merah Putih itu ada di atas hukum. Nah, kan kalau kita ini negara hukum, artinya supremasi hukum ya. Betul. Semua warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum. Artinya mau jabatan apapun, mau status apapun, mau kedekatan apapun seseorang terhadap penguasa, dia tetap sama di depan hukum. Artinya kalau dia divonis 1 tahun 6 bulan, 6 tahun yang lalu, maka sejak 6 tahun lalu orang ini sudah mendekam di penjara. Kan itu kan hukumnya kan begitu. Dan malah sudah bebas lagi. Malah sudah bebas lagi kan. Hanya 1,5 tahun. Jadi hari ini dia bukan hanya menggoreng-goreng hukum, menginjak-injak hukum. Oke. Kita akan bahas itu Bang Elman dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 12 Agustus 2025, Jalur Istimewa Sylvester. Jalur Istimewa Sylvester. Bukan masuk penjara, tapi malah jadi komisaris di BUMN. Begitulah nasib Sylvester Matutina, seorang terpidana 1 tahun 6 bulan penjara yang sudah divonis sejak 2019 silam. Nasib baik bagi Sylvester, tapi teramat buruk buat negeri ini. Sejak divonis bersalah oleh Majelis Kasasi Mahkamah Agung MA 6 tahun silam, Sylvester tak pernah sedetik pun mendekam di dalam penjara. Ia bebas berkeliaran dengan status terpidana. Entah kesaktian apa yang dimilikinya, Sylvester terbukti kebal hukum.
pedang hukum terbukti hingga kini belum dapat menyentuhnya. Hingga kini, Kejaksaan Agung belum menjalankan putusan MA berstatus ingkrah tersebut. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih itu kini malah diangkat menjadi pejabat publik di BUMN. Publik menilai jabatan barunya itu menjadi ucapan terima kasih atas jerih payahnya mendukung kekuasaan. Namun bagi masyarakat, perlakuan itu dirasa bukan saja tidak pantas, melainkan sudah melanggar rasa keadilan dan substansi dari keadilan itu sendiri. Alih-alih dieksekusi, Sylvester malah diganjar kursi komisaris. Inilah luka bagi keadilan. Inilah pertunjukan telanjang bagaimana wajah keadilan tak cuma ditampar, tapi juga dicoreng-moreng. Bagi negara yang sebentar lagi akan merayakan ulang tahun ke-80 kemerdekaan, Indonesia masih berkutat pada persoalan hukum yang bisa diatur. Padahal mimpi Indonesia sebagai negara modern dan maju pada 2045 nanti bukan mimpi sembarangan. Negara modern jelas meletakkan supremasi hukum sebagai fondasinya. Jika hukum tak sanggup tegak, mustahil semua mimpi itu bisa terwujud. Maka perlakuan negara terhadap Sylvester mesti segera diakhiri. Ingat, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kita bersama-sama perlu mengingatkan agar penegak hukum tidak terjerembab di kubangan pelanggaran konstitusi. Negara dengan hukum yang dijalankan semaunya akan memicu hadirnya pengadilan jalanan. Rakyat akan membuat hukumnya sendiri karena sudah tak percaya lagi pada hukum yang dibuat negaranya. Tentu saja hal itu amat mengerikan karena semua orang akan menegakkan hukum sesuai maunya sendiri-sendiri. Dalam perspektif ekonomi, kepastian hukum kerap disebut sebagai mata uang kepercayaan pasar. Pedagang dan pembeli akan bertransaksi dengan aman dan nyaman karena adanya kepercayaan terhadap kepastian hukum. Jika sudah tak percaya, mereka akan pindah ke pasar lain sampai mendapatkan pasar yang lebih memberi kepastian hukum. Maka, segera eksekusi Sylvester. Jangan beri angin bagi masuknya pelanggaran hukum dan keadilan. Tunjukkan bahwa hukum tegak untuk siapapun, dimanapun, di level apapun. Jangan sampai masalah yang berawal dari perkara sederhana dan mendasar, yakni kemauan politik negara menegakkan hukum, berubah menjadi malapetaka hukum yang berakibat pada presiden buruk wajah hukum kita. Di bagian berikut Anda tentunya bisa ikut menyatakan pendapat Anda pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Bang Elman pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Elman. Selamat pagi Pak Ondo. Bagaimana Pak, Anda punya jalur istimewa juga kah? Iya, ini saya punya jalur istimewa hanya untuk ke Metro TV nih. Ini silakan Pak. Saya mau bilang, right or wrong, Indonesia is my country. Tapi kalau kebanyakan wrongnya, ya ini bukan my country jadinya.
Kok itu Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Sylvester itu, ini Sylvester Stallone bukan ya yang kuat itu? 6 tahun terpidana masih keluyuran. Ini saya aneh nih, mungkin baru di Indonesia terpidana 5 tahun bebas jadi komisaris BUMN. Benar-benar aneh, luar biasa. Equality before them, not before us, kali begitu ya. Pertanyaan saya, kok Pak Yusuf Kala meneng-meneng wae ya? Ada apa dengan Pak Yusuf? Biasanya beliau agak-agak gimana gitu. Kok ini diam aja atau takut diutak-atik? Terpidana 5 tahun bebas. Ada juga loh Bung Leo, Bung Eman, tersangka sampai sekarang bebas tuh. Gak perlu saya sebut namanya, orang tahu lah itu. Tersangka udah lebih bertahun-tahun. Ya apalagi keributan yang akan terjadi sejak 17 ini. Ada beras oplos, ada blokir rekening, ada One Piece. Ayo Kejaksaan Agung Jaksel diperiksa itu. Kenapa belum mengeksekusi? Equality before them, gitu ya. Makasih. Baik, terima kasih Pak Ondo Silitongan di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Pak Ondo, Bang Hilman mempertanyakan, ini equality before the law untuk semua orang atau memang hanya untuk sebagian orang saja? Kalau mengikuti kasus Sylvester ini, itu bukan untuk semua orang. Hanya untuk orang-orang lain? Hanya orang lain aja. Oke. Jadi katakanlah dalam hari ini Sylvester ini kan, sudah 6 tahun dia putus hukumannya, inkrah kan. Tapi malah dia diganjar dengan mendapat jabatan komisaris. BUMN. Ini makanya benar juga kata Pak Ondo, baru di Indonesia lah terjadi seorang narapidana. Ini kan narapidana orang ini sekarang. Iya, kan? Satunya narapidana, udah terhukum. tapi belum dieksekusi kan. Iya. Seorang narapidana yang belum dieksekusi malah mendapat ganjaran komisaris di BUMN. BUMN top ini. Iya, iya. Enggak, orang bertanya-tanya, lain kali kalau mau jadi komisaris jadi narapidana dulu dong. Nah, kan ini kan malah bisa jadi terbalik-balik ya. Bisa terbalik-balik. Logikanya. Ya jujur aja, ini pembelajaran hukum yang tidak baik buat negeri. Inilah pentingnya sebetulnya kan instansi penegak hukum harus memberi keteladanan. Yeah. Bagaimana instansi penegak hukum diikuti, dipercaya oleh rakyat kalau dia sendiri tidak memberikan keteladan. Yeah. Kan orang bertanya, apa sebab musababnya Sylvester ini belum dieksekusi? Apa sebab musababnya? Sakti apa dia kan gitu kan? Kan disebut-sebut dia orang yang dekat dengan kekuasaan, meskipun kekuasaan itu kekuasaan yang lampau Bang. Tapi itu yang membuat dia semacam kayak imun begitu Bang, kebal. Bagaimana Bang? Loh, kalau begitu mestinya di KUHP, di KUHAP juga harus diatur. Orang yang dekat dengan penguasa bisa terhindar dari jeratan hukum. Ada golongan khusus. Ada golongan khusus. Tapi kalau saya baca KUHAP sama KUHP tidak ada ya? Tidak ada itu. Semua warga negara sama? Semua warga negara sama di depan hukum. Mau jabatan apa, status sosial apa, kedekatan apapun dia dengan penguasa, dia tetap ketika dia divonis inkrah, laksanakan hukumannya, kan begitu kan? Ini kan tidak. Bahkan kalau kita lihat instansi penegak hukum yang mestinya menangani ini, mereka malah itu tanya Kejaksaan Jakarta Selatan. Loh ini kan itu otoritas penuh. Kok ya nggak mungkin lah. Kan, dan yang bicara ini termasuk atas loh ini. Lini tengahnya Kejaksaan Agung ini kan. Anaknya ibaratnya anak salah, bapaknya ditanya bilang, oh itu kesalahan anak. Kesalahan anak saya. Saya tidak ada hubungan. Saya nggak ada hubungan. Dia nggak tanya dia. Jadi ini yang sedang mereka pertontonkan. Dan sebetulnya Leo, rakyat sekarang tertawa terbahak-bahak. Baik. Kok begitu kau ya gitu ya. Kita jeda dulu Bang Elman dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Elman, kalau kemudian Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak juga mengeksekusi terpidana Sylvester Matutina, apa itu dampaknya bagi kondisi hukum di Indonesia, Bang? Ya, kalau ini dibiarkan, Leo, tidak pernah dieksekusi,
ya kan. Iya. Kalau kasus ini tidak pernah dieksekusi dan tiba-tiba misalnya kan sekarang mereka sedang berusaha, katanya saya nggak tahu, katanya memperjuangkan amnesti ya. Oh, iya. Juga mengajukan PK. Ada wacana itu. Ada wacana itu, kita nggak tahu. Kalau itu terjadi, Leo, dan Sylvester ini tidak pernah dieksekusi, ini akan menjadi presiden buruk nih. Jadi artinya hukum itu ternyata tidak ditegakkan kepada orang tertentu. Jadi ini kan sehingga dan ini kan akan melukai rasa keadilan rakyat. Betul. Kenapa kalau katakanlah misalnya orang membandingkan ini dengan Tom Lembong misalnya. Dengan Tom Lembong aja misalnya kan. Iya, kasus terdekat ya. Oh, kasus terdekat. Bagaimana Tom Lembong itu mengidap dihukum, di tahanan kan gitu kan. Iya, ditahan di situ. Padahal kasusnya kan belum inkrah kan. Betul. Kan Iya, gitu. Ditahan terus. Ditahan terus dia. Berapa bulan itu? Iya. Ada 9 bulan saya nggak tahu itu. Kurang lebih kan. Nah, Terpisah dari keluarga. berpisah dengan keluarga. Nah, di sisi lain ada seorang Sylvester yang sudah inkrah. Iya. 1 tahun 6 bulan. Sampai hari ini sudah 6 tahun, 1 menit pun dia belum pernah dieksekusi di penjara. Nah, ini contoh misalnya kan itu kan. Ini kan contoh ini. Kalau kita cari lagi contoh-contoh yang lain, akan panjang itu, Leo. Iya. Sehingga memang kesimpulan orang, oh berarti Sylvester ini punya keistimewaan khusus ini. Bahayanya adalah kalau kemudian ini terus terjadi, bisa jadi nanti warga negara yang lain tidak mematuhi hukum juga, Bang. Loh, presiden buruk dan orang bilang ini, loh saya mau eksekusi, tapi kenapa kau tidak eksekusi Sylvester? Ada contoh ini. Sylvester saja bisa bebas. Kenapa saya nggak bisa? Kenapa saya harus masuk? Kenapa harus masuk? Memangnya apa bedanya saya dengan Sylvester? Nah, ini yang harus direnungkan, dipahami oleh kejaksaan. Iya. Dan juga ini harus juga menjadi soal buat pemerintah misalnya. Pemerintah juga harus ikut campur ini. Dia harus bisa menegur ini instansi penegak hukumnya. Karena ini kan mencoreng. Betul. Mencoreng negara Indonesia yang konon katanya negara hukum. Masih sih, Bang. Lah makanya kan gitu. Dengan kasus Sylvester ini, orang sekarang pakai konon. Jadi jadi tidak percaya ya. Konon kabarnya. Iya. Kan itu kan menyinggung perasaan saya. Teorinya begitu, tapi ternyata pelaksanaannya kan beda. Yang kita pahami selama ini kan Republik Indonesia adalah negara hukum. Titik. Tidak ada komanya. Tapi dengan kasus Sylvester, orang kan bilang, konon kabarnya negara Republik Indonesia itu negara hukum. Konon kabarnya. Kan itu kan menyakitkan kita. Dan dunia itu kan melihat ini loh. Bagaimana orang percaya kepada kita kalau hukum itu nggak ditegakkan? Berapa lama kita bisa beri kesempatan atau beri waktu, Bang, bagi Kejari Jakarta Selatan untuk mengeksekusi hukuman ini, Bang? Sebetulnya kalau menurut undang-undang loh tidak ada kesempatan. Kalau misalnya ini mestinya 6 tahun yang lalu, karena hari ini kan hari ini juga harus mestinya Jaksa Agung perintahkan Kejari tangkap, jobloskan ke penjara. Oke. Soal dia mau memperjuangkan amnesti, memperjuangkan PK, nanti di dalam kurungan dia memperjuangkan itu. Oke. Kita percaya bahwa Indonesia masih negara hukum dan kita percaya apa yang kita bicarakan di sini juga akan didengar ya, Bang. Saya tertawa juga. Harapan saya begitu loh. Tapi rakyat sekarang bertanya, benar nggak pertanyaan ini? Oke. Kita aminkan saja itu, Bang. Terima kasih, Bang. Belum tentu. Belum tentu. Bang Hilman, terima kasih sudah ada di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemirsa, kita jangan memberi angin bagi masuknya pelanggaran hukum dan keadilan. Tunjukkan bahwa hukum tegak untuk siapapun, dimanapun, di level apapun. Saya, Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.